kenapa datang ke sini? Kamu Hamba ditebak, Kanjeng Putri. Pandawa sama sekali tidak bersalah, Kanjeng. Dia juga bukan pria bertopi yang sebenarnya. Dia bahkan bukan mata-mata musuh. Sebenarnya, kabar informasi itu. Apa kamu bilang? Kamandanu dalam bahaya. Iya, Ki. Orang-orang Manguntur sedang membicarakan Kamandanu. Katanya dia dicurigai sebagai penjahat dan akan dihukum gantung hari ini, Ki. Beraninya orang Manguntur melakukan itu pada anakku. Cepat, kumpulkan orang-orang Kurawan. Kita serang Manguntur dan bebaskan Kamandanu. Cepat! Jangan biarkan mereka lolos. Kalau Romo mau menangkap Pandawa, bunuh dulu Ananda. Tidak perlu. Hamba akan menyerah. Pandawa jangan bodoh. Tangkap kabur biar aku yang menghadapi Romo. Silakan tangkap hamba. Hamba tidak akan melawan. Jangan bohong. Tidak mungkin kamu tidak tahu siapa orang yang menolong kamu. Tapi hamba mengatakan yang sebenarnya. Hamba tidak sempat melihat wajahnya. Karena dia langsung pergi setelah menolong hamba, Kanjeng. Kanjeng! Maaf, Kanjeng. Ada laporan kalau orang-orang Kurawan mau menyerang ke sini. Dan mereka sudah hampir sampai di perbatasan. Pasti ini gara-gara mereka mendengar aku mau digantung. Siapkan semua pasukan. Kita balik serang mereka. Siap, Kanjeng. Tunggu, Kanjeng. Biar hamba yang menghadapi mereka. Dengan begitu, hamba bisa membuktikan kalau hamba bukan mata-mata musuh. Dan hamba benar-benar mengabdi pada Kanjeng. Aku serahkan semua ini kepadamu. Kalau kamu berhasil, aku bebaskan kamu dari segala semua tuduhan. Baik, Kanjeng. Ini aku, Bopo. Kamandanu, aku baik-baik saja, Bopo. Sebaiknya Bopo dan yang lainnya segera pergi dari sini. Kamandanu, kamu pukul Bopo sekarang. Cepat. Dia bukan lawan kita. Tapi, Bu, ayo kita pulang. Ayo. Apa? Penjawa bilang dia tidak tahu siapa pria bertopeng. Hah. Hah, sekarang tinggal gadis itu. Hah? Aku semua serahkan padamu. Ya. Kamu buat dia mengaku siapa pria bertopeng itu. Kalau dia tidak mau mengaku, kamu siksa dia. Sekali lagi saya tanya. Siapa sebenarnya pria bertopeng itu?
Hamba benar tidak tahu, Kanjeng. Kenapa kamu mencoba menghentikan hukuman Bandawa? Cambuk dia! Cambuk lagi! Baik, Gusti. Anakku! Anakku! Maju Putri, kenapa? Aku. Anakku. Putri. Ini kamu. Hah? Ini. Kau coba tenang. Hah? Apa alasan kamu untuk menghentikan hukuman gantung itu? Apa kamu sengaja agar si pria topeng itu datang menyelamatkan Bandawa? Iya. Benar itu. Lalu apa kalau bukan kata itu? Cambuk lagi dia. Cepat, bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Baik, Gusti. Pergi. Mau kamu. Lepaskan gadis itu, atau akan kukacau istanamu. Tertanda pria bertopeng. Kurang ajar. Berani dia mengancamku. Aku bilang apa, Kang? Si gadis itu pasti ada hubungannya dengan si pria bertopeng. Bandawa, Maafkan aku, Rati. Tidak seharusnya aku membuatmu menderita dan terluka seperti ini, Rati. tidak akan aku biarkan siapapun menjadi penghalang antara aku dan Bandawa. Sudah, Bobo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bobo harus menyusul Rati ke istana. Jangan, Bobo. Bobo jangan gegabah. Bisa-bisa nanti Bobo yang dihukum. Biar saja. Bobo, biar makin daripada melihat Narrati. Rati, apa yang terjadi sama Narrati? Maafkan aku, Paman. Aku tidak bisa mencegah Rati dengan baik. Tadi ada pemanah gelap yang melukainya. Panggil tabib! Biar aku yang panggil, Paman. Tidak usah. Kamu yang menyebabkan putriku menderita seperti ini. Lebih baik kamu pergi. Pergi! Rati. Apa yang kamu tunggu? Panggil tabib! Panggil tabib! Kenapa kamu diam? Pergi! Pergi kamu, pergi! Awas! Kalau sampai kamu berani kembali lagi ke sini. Rati, bangun nak. Tabib, apa tidak ada cara lain untuk menolong putriku? Tolong putriku, Tabib. Putriku terkena racun yang mematikan. Satu-satunya untuk menawar racun itu adalah tanaman obat bunga Segoro Wungu. Tapi sayang, bunga itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Bunga Segoro Wungu.
Aku sudah melarangmu untuk menemui putriku. Jauhi dia. Maafkan aku, Paman. Izinkan aku yang mencari obat untuk Rati. Tabib, seperti apa bentuk tanaman obat itu? Nama tanaman itu Segoro Wungu. Tanaman itu hanya bisa didapatkan di puncak Gunung Wilis. Segoro Wungu. Gunung Wilis. Tanaman itu tidak punya daun, tapi hanya punya batang. Dan memiliki bunga 3 warna. Di dalam bunga itu terdapat madu yang berwarna kebiruan. Aku mohon pamit. Doakan aku. Tunggu! Kamu harus segera kembali sebelum matahari terbit. Jika tidak, semuanya akan sia-sia saja. Baik. Kang Manawa, tunggu. Kenapa kamu sangat mengkhawatirkan dia, Kang? Kalaupun dia harus mati, itu mudah kendali dari Yang Widi. Parwati, jaga bicaramu. Kang! Kau akan menyesal. Cintaku melebihi siapapun. Apakah aku harus menghabiskan sisa umurku bersama Sukowati? Tidak. Tidak. Aku sudah menemukan bidadariku sendiri. Ada apa dengan kudaku?
Rati! Itu pasti bunga Segorowungu. Nak, bangun nak. Nak. Tabib, tolong Tabib. Tangannya dingin Tabib. Keadaan semakin lemah. Jika pemuda itu tidak kembali sebelum matahari terbit, maka kita semua harus bersiap menerima keadaan yang paling buruk. Tidak. Tidak, Rati! Sudahlah, Bopo. Sudah. Bopo istirahat saja. Rati. Suara kokok ayam. Itu pertanda matahari akan segera terbit. Tabib, mulutnya berdarah, Tabib. Tabib! Badang. Oh, bidadariku. Tunggulah aku. Aku pasti bertemu denganmu. Rupanya anak itu benar-benar ingin cari mati. Hamba melapor, Kanjeng. Kenapa? Ternyata yang menyelamatkan putrinya Repuru bukanlah pria bertopeng, Kanjeng, melainkan kepala prajurit Bandawa. Apa? Paman!
Paman! Paman! Bandawa, Biar aku bantu Paman. jangan Bandawa. Kamu seorang kepala prajurit. Tidak pantas kamu mengerjakan pekerjaan serendah ini. Tidak, Paman. Setinggi apapun jabatanku, seorang anak tetap jauh di bawah seorang ayah. Apa maksudmu? Bagiku, Paman sudah seperti orang tua aku sendiri. Bandawa, sepertinya nyawamu dalam bahaya. Kenapa kamu berani ikut campur dalam urusan Rati, Bandawa? Hamba hanya ingin menolong orang yang butuh pertolongan, Kanjeng Putri. Apa hanya karena itu? Kau harus tahu, Bandawa. Kamu ini adalah salah satu orang yang terpenting di Istana Kadipaten Manguntur. Dan kamu juga salah satu orang yang terpenting di hatiku. Aku sangat menyayangimu, Bandawa. Ada apa, Kanjeng? Aku datang ke sini mencari Dwi Pangga. Di mana dia? Sudah beberapa hari, Arya Dwi Pangga tidak pernah lagi datang ke sini. Kamu jangan bohong. Kalau Kanjeng tidak percaya, silakan Kanjeng periksa ke tiap sudut di ruangan ini. Bagaimana, Kanjeng? Kalau sampai dia datang ke sini, cepat kabari aku. Baik, Kanjeng. Kemana lagi aku harus mencari anak tak tahu diri itu? Dia selalu saja mempermalukan aku. Empu, Ayah Sukawati datang, Bu. Salam. Salam. Saya datang untuk bertemu dengan Dwi Pangga. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan dengan dia untuk pernikahan putra empu dengan putri saya. Arya Dwi Pangga sudah kabur. Kabur? Bagaimana bisa, Empu? Sebentar lagi mereka akan menikah. Atau jangan-jangan empu yang menyembunyikan Dwi Pangga? Karena empu tidak suka anak empu menikah dengan anak saya. Jaga bicara kamu. Kamu gak usah khawatir. Begitu aku menemukan anak itu, aku akan bawa ke hadapan kamu. Baik. Empu harus menepati janji. Karena saya tidak mau dipermalukan kedua kali. Camkan itu. Karang-karang kesabaran tumbuh di lubuk kalbu, meleburkan kebimbangan sang peragu. Saat luka, kuburkan semburat hasrat perindu. Dari kelam kelabu cerita yang lalu, senandung puji dalam serambi janji, terucap lugas pada para sejati. Demi ikrar atas cinta suci, rekatkan dua hati yang terpati. Terima kasih Tuan dan Nyi sekalian. Semoga Sang Hyang Widi memberkati kalian semua. Terima kasih banyak. Siapa namamu, tampan?
Namaku Arya Dwi Pangga. Inilah rumahku. Aku membuat dan menjual berbagai macam peralatan rumah tangga. Kalau kamu mau, kamu bisa bekerja untukku. Maaf, beribu maaf nih. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak punya pengalaman dalam membuat ini. Kamu kan bisa belajar. Dan kalau kamu mau, aku bisa memberikanmu upah yang tinggi. Serta pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Benarkah ini? Kalau begitu, aku mau. Terima kasih banyak. Kapan aku bisa memulainya? Kapanpun kamu mau. Ayo, makan lagi. Udah, Bopo. Aku udah kenyang. Kamu harus makan yang banyak, nak. Itu lihat, wajahmu masih kelihatan sangat pucat. Bopo! Bopo! Ada dua prajurit menguntur, Bopo. Apa? Mari kita masuk. Kanjeng Putri Dia Ayu Lasmi memerintahkan Nari Ratih untuk segera datang ke istana Kadipaten Manguntur. Untuk apa putri saya datang ke istana? Putri saya ini sedang sakit. Kondisinya masih sangat lemah. Kami hanya menjalankan perintah dari Kanjeng Putri. Maaf, Tuhan. Tuan-tuan ini datang pada saat yang salah. Sebaiknya datang saja pada hari yang lain lagi. Berani menantang perintah Kanjeng Putri? Tidak, Tuan. Saya akan mematuhi perintah Kanjeng Putri. Bopo tidak usah khawatir. Aku sudah lebih baik sekarang. Hati-hati, nak. Hati-hati. Mari, Tuan. Salam hormat pada Kanjeng Putri. Bangun! Ayo cepat! Duduklah di singgasanaku. Tapi ini perintahku. Cepat duduk! Bagaimana rasanya? Tidak nyaman, Kanjeng Putri. Sama sekali tidak enak. Hamba tidak pantas, Kanjeng Putri. Bagaimana kalau ini semua aku berikan kepadamu? Maksud Kanjeng Putri, kamu bisa mengambil singgasanaku dan semua kekuasaanku di Kadipaten Manguntur ini. Tapi jangan harap kamu bisa merebut lelaki yang aku cintai. Apa maksud Kanjeng Putri? Kamu tidak bodoh, kan? Kamu pasti mengerti apa yang aku maksud. Dengar baik-baik. Ini perintah pertama dan terakhir. Jauhi Bandawa. Tapi jika kamu tetap bersikeras untuk mempertahankannya,
maka kamu dan semua keluargamu harus siap untuk mati. Anakku. Ayo sayang. Maksud hati meluk gunung, tapi apa dayaku? Apalah daya, tangan tak sampai. Oh, tanganku tak sampai. Buah hati yang ku jamba kini telah hilang sudah. Biar aku aja yang Buah hati yang ku ingin Makanya Angkara tidak mungkin begitu ya. tinggal angan-angan. Lepaskan! Buah hati yang ku inginkan kini tinggal angan-angan. Tiada arti hidup ini tanpa hadir si buah hati. Salam hormat Kanjeng Putri. Kenapa menangis? Kenapa sedih? Terima kasih banyak Kanjeng Putri. Tapi biarkan hamba makan sendiri ya. Sekarang giliran Kanjeng Putri yang makan. Baru kali ini aku melihat Padmini tersenyum begitu bahagia. Siapa gadis itu sebenarnya? Kenapa dia begitu dekat dengan Padmini? Bandawa? Sedang apa dia di sini? Terima kasih banyak kamu sudah membuat Padmini bahagia. Dia bukan Bandawa. Tuan ini siapa? Dia suamiku. Dia bopomu. Bopo. Tapi Kamu pasti bingung. Aku rasa kamu cukup tahu.
bahwa mayat Naspati tidak pernah ditemukan. Iya, aku mengetahuinya. Tapi apa hubungannya, Tuan? Baiklah, aku akan kasih tahu kamu satu rahasia penting. Tapi kamu harus menjaga rahasia itu baik-baik. Iya, Tuan. Hamba berjanji. Selama ini, hanya di depan Padminilah aku membuka topeng ini. Tapi aku lihat Padmini suka kepadamu. Maka aku akan membuka jati diriku yang sebenarnya. Hanya di depan Padminilah aku membuka topeng ini. Tapi aku lihat Padmini suka kepadamu. Maka aku akan membuka jati diriku yang sebenarnya. Laki-laki gadis itu. Sudah berapa kali aku bilang, kalau cucuku masih hidup, dan satu hari nanti, dia akan muncul di tempat ini sebagai pewaris. Padmini, Jangan-jangan ucapan si tua bangka menyakitkan itu benar. Kalau putrinya Padmini masih hidup. Mungkin gadis kampung itu putrinya Padmini. Nggak mungkin, nggak mungkin. Dia sangat cantik. Jangan-jangan dia datang karena merindukan aku. Ya. Gara-gara kamu kita semua bisa hancur. Memangnya kamu senang ya, ha? Kalau kita semua mati di tiang gantungan, ha? Kamu tuh harusnya mikir, Rati. Kamu nggak akan mungkin bisa menang melawan Kanjeng Dyai Laksmi. Bobo jangan diam saja. Ayo marahin dia. apa sudah cukup kamu bicaranya? Mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak boleh lagi bertemu dengan Pandawa.
Sayang, kenapa kamu begitu sedih? Apa kamu merindukan gadis itu? Tenanglah sayang. Gadis cantik itu pasti akan datang menemuimu. Senyumlah. Iya. Jangan bersedih lagi sayang. Gadis itu membawa pengaruh cukup besar pada Padmini. Baguslah. Dengan begini aku bisa semakin dekat dengan tujuanku. Keris Gentala Cakra. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, Kasihku, sayangku, aku bahagia. kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku cinta kepadamu, bersemilah dalam hatiku. Oh kasihku, oh sayangku. Apa yang sedang kamu pikirkan, Bandawa? Paman, Aku tahu, kamu pasti sedang memikirkan Hari Rati. sudah lama aku tidak bertemu Rati, Paman. Aku selalu menunggunya di tempat biasa kami bertemu. Tapi sayang, dia tidak pernah datang. Bandawa, Bandawa. Begitu saja kok bingung. Kamu datangi saja rumahnya. Kamu bisa mengambil singgasanaku dan semua kekuasaanku di Kadipaten Manguntur. Tapi jangan harap kamu bisa merebut lelaki yang aku cintai. Dengar baik-baik, Nadrati. Ini perintah pertama dan terakhir. Jauhi Bandawa. Tapi jika kamu tetap bersikeras untuk mempertahankannya, maka kamu dan semua keluargamu harus siap untuk mati. Aku merindukanmu, Rati. Bagaimana keadaanmu? Pulanglah, Bandawa. Kita tidak boleh bertemu lagi. Tunggu dulu, Rati. Tidak, Bandawa. Tolong, Rati. Jangan sisa diriku. Aku mohon. Aku mohon, Rati. Mulai sekarang, jangan pernah hiraukan aku, Bandawa. Pergilah. Dan tolong, jangan pernah temui aku lagi. Ada apa denganmu, Rati? Katakan padaku, apa salahku? Ini semua bukan salah kamu, Bandawa. Hubungan kita lah yang salah. Tidak seharusnya kita saling mencintai.
Aku tidak bisa memikirkan perasaan aku sendiri, Bandawa. Aku juga harus memikirkan keluargaku. Aku tidak mau, karena perasaan cintaku padamu menghancurkan keluargaku. Keluargamu? Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu sanggup hidup tanpa aku, Rati? Kalau begitu, lebih baik kita mati bersama, Rati. Aku sangat mencintaimu, Rati. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Meluluhkan hatiku, oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci. Sangat mencintai kamu, Bandawa. Aku juga tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi bagaimana dengan keluargaku? Kamu juga Kanjeng Laksmi yang berusaha menghancurkan kita semua. Aku cinta kepadamu. Jangan melihat Kanjeng Putri, tapi lihatlah aku, Rati. Selama aku masih bernafas, tidak akan aku biarkan hal buruk terjadi pada keluargamu. Sabar, Bu. Aduh, mau Sabar, Bu. Sabar. Kamu harus bertahan, Bu. Sabar, nak, sabar. Kamu, Bu. Berhenti, Pak. Kenapa berhenti, Tuan? Kita harus segera keluar dari kadipaten ini. Jika tidak, Dewi Sami pasti akan menculik bayimu. Istri saya mau melahirkan, Pak. Ayo kita bawa ke pohon itu, Pak. Ayo. Ayo. Sabar ya, Bu. Sabar, Bu. Tarik nafas, Bu. Ayo. Tarik nafas. Ayo, Bu. Tarik nafas. Dorong ya kuat, Bu. Ya. Ayo terus, nak. Bu. Anak kita, Bu.
Apa? Jadi, kamu tahu tempat persembunyian Dewi Sambi? Aku mengetahuinya saat aku mendaki Gunung Wilis untuk mencari tanaman obat buat kesembuhanmu, Rati. Kamu sampai ke Gunung Wilis untuk mencari tanaman obat untukku? Iya, Rati. Tabib bilang hanya bunga segoro wungu, satu-satunya tanaman obat yang bisa menyelamatkan hidupmu, Rati. Terima kasih, Bandawa. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Rati, jangan berterima kasih padaku. Aku menyelamatkan hidupku sendiri, Rati. Buat aku, kamu adalah nyawaku. Lain kali, kamu harus lebih berhati-hati, Bandawa. Dewi Sambi telah menjadi musuh bagi pria bertopeng. Kapanpun dia mau, dia bisa saja membalas dendam. Aku tidak takut, Rati. Aku hanya tidak bisa melihat orang-orang teraniaya. Pria bertopeng. Aku ingat sekarang. Aku pernah bertemu dengannya di istana Kadipaten Manguntur. Dari cara bicaranya, sepertinya dia mengetahui sesuatu tentang kematian Respati. Dan dia juga bilang bahwa mayat Respati tidak pernah ditemukan. Iya, aku pernah melihat pria bertopeng bersama Kanjeng Dewi Padmini. Jangan-jangan dia itu Respati. Ada apa kamu ini? Kenapa kamu teriak? Rati, Bobo, Rati. Kamu ngagetin orang tua saja, ada apa? Dia tidak ada di kamarnya. Mungkin saja dia di belakang. Tidak, Bobo. Aku nggak ada di belakang. Tapi tidak ada siapapun di sana. Lalu kemana dia? Ya kemana lagi, Bobo? Dia pasti menemui Bandawa. Jaga mulut kamu. Narati tidak mungkin berani melakukan itu. Benar. Yuk. Bobo, yuk. Apa ini yang sudah Bopo ajarkan padamu? Keluyuran malam-malam dengan seorang pemuda yang belum resmi menjadi suamimu. Nari Rati! Maaf, Paman. Bukan salah Nari Rati. Masuk kamu. Tapi akulah yang salah. Cepat masuk! Rati, kamu tidak dengar Bapak nyuruh kamu masuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Iya. Parwati, bantu dia. Ayo, naik masuk. Ayo. Aku tidak bisa melawanmu karena kamu kepala prajurit di Kadipaten Manguntur. Tapi bukan berarti karena kedudukanmu itu kamu bisa seenaknya saja terhadap putriku. Satu hal yang harus kamu tahu.
Kalau kamu terus bersikeras untuk menemui Nari Rati, maka aku sendiri yang akan menghukum putriku. Aku akan terus menghukumnya sampai dia bisa menghapusmu dari hati dan pikirannya. Paman tega melukai Nari Rati. Karena kamu yang memaksaku untuk melakukan semua ini. Kalau kamu benar-benar mencintai Nari Rati, jauhi dia. Jangan pernah menemuinya. Beribu ampun Kanjeng. Kanjeng Adipati Maesa Jenar meminta segera untuk memberi jawaban. Ada apa, Kang Mas? Sebenarnya apa isi surat itu, Kang Mas? Kanjeng Adipati Maesa Jenar menagih janji padaku. Kami pernah bersepakat untuk menjodohkan Pangeran Bentan dengan Putri Ayodhya Laksmi. Bagus, itu benar-benar bagus, Kang Mas. Ini mungkin memang saatnya Putri Laksmi untuk menikah, Kang Mas. Baguslah, dengan perjodohan ini Putri Laksmi akan terbebas dari jerat cinta si tikus jelek itu. Satu hal yang harus kamu tahu. Kalau kamu terus bersikeras untuk menemui Nari Rati, maka aku sendiri yang akan menghukum putriku. Aku akan terus menghukumnya sampai dia bisa menghapusmu dari hati dan pikirannya. Pandawa. Jangan Kanjeng Putri, biar hamba saja yang melakukannya. Biarlah, biar aku yang membersihkan lukamu. Terima kasih banyak Kanjeng Putri. Kamu bisa membalas semua kebaikanku dengan ikut aku menghadap Romo. Untuk apa Kanjeng Putri? Sudahlah, nanti kamu juga akan tahu. Ayo Pandawa. Pawana, tolong kamu tulis surat untuk Adipati Maesa Jenar bahwasannya aku dengan senang hati menerima perjodohan ini. Mengerti? Baik, baik. Romo tidak usah repot-repot menentukan jodohku. Bicara apa kamu? Hah? Apa maksudmu? Romo, aku hanya ingin menikah dengan Pandawa. Sudah seharian aku mencari rumah gadis itu, tapi belum ketemu juga. Sebenarnya di mana rumahnya?
Itu dia. Rupanya rumahnya di sini. Dia pasti kaget melihatku. Tunggu! Akhirnya aku tahu bagaimana supaya aku tidak dikenal. Dari Rati, tunggulah aku.